Garuda Indonesia akan melayani penerbangan jamaah haji reguler Indonesia pada 2024 dari 9 embarkasi. Jamaah haji dari embarkasi mana saja yang akan terbang bersama Garuda? Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, info haji. Indonesia akan menjadi pengirim jamaah haji terbesar pada 2024. Dari total kuota 241.000 jamaah, 213.320 jamaah haji reguler akan berangkat menggunakan 2 maskapai penerbangan. Garuda Indonesia dan Saudi Airlines sudah melayani jamaah haji reguler Indonesia bertahun-tahun. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Hilman Latif, dan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, menandatangani perjanjian kerjasama pengangkutan udara jamaah haji reguler tahun 2024 di Kemenak. Kami berharap Garuda Indonesia dapat memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia, ujar Hilman Latif. Ini poin penting layanan penerbangan jamaah haji reguler tahun 2024 oleh Garuda Indonesia. Dirjen PHU menyampaikan perjanjian kerjasama antara Kemenak dengan Garuda untuk penyediaan transportasi udara bagi jamaah haji Indonesia ini dilakukan setiap menjelang masuknya musim haji. Prosesnya mulai dari negosiasi harga, jenis pesawat, hingga penandatanganan perjanjian kerjasama. Kementerian Agama dan Garuda memiliki komitmen memberikan layanan yang terbaik untuk jamaah haji Indonesia, ujar Hilman. Menurut Hilman, pada 2024, estimasi awal jumlah jamaah lansia di atas usia 65 tahun masih di atas 45.000 orang. Insya Allah, kita tetap akan membangun atau mengembangkan value untuk haji ramah lansia, karena secara demografi dan statistik, jumlah jamaah setiap tahun itu akan terus bertambah. Untuk layanan jamaah haji ramah lansia, Kemenak meminta kepada Garuda Indonesia untuk menyampaikan skenario, informasi, dan akselerasi layanan yang akan diberikan. Langkah ini dilakukan agar bisa terintegrasi dengan layanan ramah lansia yang telah dirumuskan Kemenak bersama stakeholder lainnya, tandas Hilman. Sebagai inovasi pelayanan, Indonesia bekerja sama dengan Imigrasi Saudi Arabia meluncurkan layanan fast track keimigrasian di 2 kota, Jakarta dan Solo. Entah apa usulan Menak untuk fasilitas fast track di embarkasi Surabaya bisa direalisasikan tahun ini. Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra menjelaskan, rencananya Garuda Indonesia akan melayani 109.072 jamaah haji reguler Indonesia. Jamaah terdiri dalam 294 kloter dari 9 embarkasi. Embarkasi Aceh, Medan, Padang, Jakarta Pondok Gede, Solo, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Lombok. Jamaah haji reguler berangkat dengan Garuda secara bertahap menuju Tanah Suci mulai 12 Mei hingga 10 Juni 2024 dengan keberangkatan menuju Madinah pada 12 hingga 23 Mei 2024
dan keberangkatan menuju Jeddah pada 24 Mei hingga 10 Juni 2024. Sementara fase pemulangan jamaah akan dimulai pada 22 Juni hingga 21 Juli 2024. Maskapai Nasional Indonesia ini terus mengoptimalkan kesiapannya untuk melayani jamaah haji Indonesia pada 2024. Salah satunya dengan memastikan ketersediaan 14 armada pesawat berbadan lebar. Adapun jenis pesawat yang akan digunakan terdiri atas pesawat Boeing 777-400, Boeing 747-400, dan Airbus A330-300. Catatan Spirit Haji Mabrur, jumlah jamaah dan kloter yang dilayani Garuda Indonesia pada 2024 meningkat dibandingkan pada 2023, meskipun jumlah embarkasinya sama. Namun jika jumlah armadanya masih sama 14, apakah cukup jumlahnya dan tidak mengganggu ketepatan jadwal penerbangan? Sementara Saudi Airlines akan memfasilitasi penerbangan dari 5 embarkasi: Batam, Palembang, Jakarta Bekasi, Kertajati, dan Surabaya. Embarkasi Kertajati digunakan untuk penerbangan haji mulai tahun 2023. Menurut Irfan, berbagai catatan dalam pengoperasian layanan penerbangan haji pada musim haji 2023 menjadi fokus akselerasi peningkatan layanan. Salah satu prioritasnya menghadirkan layanan penerbangan haji yang aman dan nyaman bagi jamaah lansia dan mereka yang jarang atau belum pernah melakukan penerbangan jarak jauh. Layanan yang diberikan Garuda diantaranya tambahan jumlah kursi roda serta petugas yang berpengalaman dalam memberikan pelayanan dalam pesawat. Selain itu, pelayanan petugas khusus untuk menurunkan dan menaikkan barang bawaan jamaah di dalam kabin pesawat. Nilai layanan penerbangan haji tahun ini, Garuda Indonesia akan menghadirkan in-flight entertainment bernuansa Islami serta sajian makanan yang disesuaikan dengan menu khas daerah embarkasi. Penting bagi kami untuk memastikan service excellence dapat terimplementasikan dengan optimal mulai dari sebelum penerbangan hingga setelah penerbangan, kata Irfan. Biaya penerbangan merupakan komponen terbesar dari biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH tahun 2024. Dengan skema BPIH 93,41 juta rupiah dan biaya perjalanan ibadah haji BPIH rata-rata 56,5 juta rupiah per jamaah, biaya penerbangan 33,427 juta rupiah. Besaran BPIH per embarkasi tidak sama. Paling murah embarkasi Aceh dan paling mahal embarkasi Surabaya. Penerbangan haji mahal karena khusus untuk mengangkut jamaah haji dan tidak membawa penumpang komersial. Garuda mencarter pesawat khusus untuk musim haji. Pesawat terbang 4 kali atau 2 kali pergi pulang dari Indonesia ke Arab Saudi. Persentase jumlah jamaah haji yang dibawa Saudi dari 5 embarkasi hampir sama dengan Garuda dengan 9 embarkasi. Saudi Airlines mengangkut jamaah haji dengan pesawat tipe Boeing 747-400 yang berkapasitas kursi 410 hingga 450, lebih besar dari kapasitas pesawat Garuda.
patut menjadi perhatian agar tidak terulang lagi. Kemenak protes keras perubahan dan keterlambatan jadwal penerbangan Garuda pada 2023 lebih dari 13 kali dalam tahapan pemberangkatan gelombang pertama dan kedua. Sementara maskapai Arab Saudi juga mengalami keterlambatan 10 kali dan perubahan kapasitas seat pesawat. Penting dijaga komitmen terhadap kesepakatan yang sudah tertuang dalam kontrak. Keterlambatan jadwal penerbangan tentu berdampak pada layanan jamaah serta kondisi fisik dan psikis jamaah. Ayo perbaiki layanan penerbangan jamaah haji Indonesia. Subscribe Spirit Haji Mabrur untuk info bermanfaat. Semoga Allah mudahkan ke Baitullah.